ada dijual juga satu di dalam sana. Masuk. Kira-kira budget cukup lah ya? Cukup lah, aman. Oke, aman. Ya. Soalnya kalau di sini kayaknya udah terisi semua ya. Yang kedua. Oh, Mas. Om Zaki ya, yang YouTuber itu. Oh iya. Ini Mas Elmas kan? Yang sering di acara TV itu kan? Iya, Beneran kan? benar. Waduh, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Senang sekali saya bertemu dengan bintang tamu spesial nih. Kita juga senang banget ketemu YouTuber podcast nomor 1 di Masya Indonesia Allah. Ini saat ini. siapa Mas? Ini teman saya. Saya Bang Damar. Oh, Bang Damar. Kebetulan Bang, Mas, saya lagi buat acara podcast nih sebenarnya sama rekan saya. Gimana kalau saya undang Mas sama Bang Damar ini jadi bintang tamu saya? Boleh dong. Gimana? Dekat? Dekat kok sebenar. Kebetulan, nah itu beliau sedang di depan rumahnya. Kebetulan sekali. Gimana? Boleh deh. Boleh kan? Boleh. Oke. Langsung gas. Gas. Halo Mr. Panji. Gimana kabar? Baik. Kenalin Mister, ini bintang tamu kita. Ustaz Elmas yang biasa di TV. Elmas yang biasa di TV ini. Saya Bang Damar, yang Ustaz Elmas. Bang Damar. Pas Mas Ustaz Elmas nih saya pernah nonton soalnya. Kemarin Alhamdulillah. awalnya saya kira acara siraman rohani Kristen, tapi ternyata Islam. Iya itu makanya pas banget. Nah, pas banget ya. Soalnya kita lagi mau bahas sesuatu. Mungkin tentang apa itu? Sebenarnya kita ada tertarik tentang sejarah gitu. Sejarah kan Bener Bang. Karena kebetulan sejarah Islam. Sejarah Kita kedatangan kita bintang Islam, tamu. ini kan Islam. Iya, beneran. Yang Langsung saya aja. tahu Bang Damar ini kayak arkeolog gitu soalnya. Pasti ngerti sejarah berarti. Pasti dong. Yo, Ayo. apa betul? Langsung aja, Mister. Langsung Langsung aja. Langsung. Ayo, langsung, Mas. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita yang sangat amat bagus ini, yakni channel Home Mister. Banget. Masya Allah. Masya Allah. Nah, di sini kita membuat sebuah suasana baru di malam hari yang sangat amat sejuk ini. Kita membuat sebuah acara baru di sini di dalam channel kita. Apa acara itu, Om Zaski? Iya, Bang. Sejalan. Segmennya itu sejalan, Mister. Woi, apa sejalan tuh, Om? Sejalan itu yaitu sejarah di bawah bulan. Masya Allah. Berarti Masya Allah. malam-malam di bawah cahaya bulan itu kita membahas sejarah. Bener banget, Mister. Sejarah apa yang kita bahas di sini? Sejarah Islam sih. Oh, sejarah Sejarah Islam. Benar. Lebih benar. ke Islamnya. Bener, soalnya kayak gitu kata-kata yang ada di Instagram itu kalau cowok-cowok kalau udah kumpul tuh Ya. awal-awal dia main-main, malam-malam udah pertengahan bahas agama, Terus tengah-tengahnya bahas sejarah, baru kiamat, baru ntar akhir-akhir bercanda lagi gitu. Gitu. Masya Allah. Itulah para Sirkulasinya. pria, itu sirkulasinya begitu terus. Jadi terus gitu, ya, muter-muter terus. Benar kayak gitu. Nah, Seperti sekarang roda lah. Benar. Kayak roda muter-muter. Lanjutkan, Mister. Oke, kita lanjut aja. Di sini kita sudah kedatangan dua bintang tamu kita yang sangat amat keren sekali, sangat spesial dan juga sudah terkenal di mata masyarakat di sini. Pertama ini kita ada Ustadz yang sangat amat terkenal, sudah terkenal ke mancanegara juga, ada di namanya udah di Vietnam, Thailand, Wakatobi dan juga banyak lagi ya. Bahkan dia pernah bertemu dan salah satu temannya itu namanya Kazutora ya, dari Jepang gitu. Emang Di sini ini kita beruntung sambut. banget kita. Beruntung banget kita dapat mengundang mereka berdua ya. Bener, Mister. Inilah dia kita sambut Ustadz Elmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Sekarang Ustadz Elmas ditemani sosok yang tidak kalah hebat juga di sini. Siapa namanya? Coba perkenalkan diri. Oke. Jadi saya ini rekan dari Ustadz Elmas, panggil aja Bang Damar. Oke, Bang Bang Damar. Bang Damar kalau tidak salah dulu pernah mendaki Gunung Everest ya. Iya, Everest cuma saya nggak sampai puncak. Oh, nggak sampai puncak. Boleh ditahu kenapa tidak bisa mencapai puncak? Ya, jujur aja saya nggak kuat sebenarnya. Oh, tidak kuat. Jadi saya juga lebih fokus ke daki gunung yang di Indonesia yang bukan salju. Yang Kan saya lokal-lokal aja saya berarti suka ya? berburu sebenarnya. Berburu gitu. Kalau boleh tahu berburu apa itu, Bang? Saya berburu ular. Oke, berburu, masya Allah. Ular yang berbisa ya, Bang? Berbisa, nggak berbisa semua Oh, bisa. berarti Oke, Bang. Bang, Ayo, Mister. Jadi Bang Damar lanjut. ini sangat suka dengan ular ya. Oh, Iya. Mari kita lanjut di Lanjut sini. saja, Mister. Di acara ini kita akan membuat sebuah sejarah, membahas sejarah Islam di sini. Benar kan? Benar sekali, Mister. Benar. Tokoh sejarah yang akan kita bahas ini merupakan salah satu tokoh sejarah Islam yang memang berfokus kepada pembaruan Islam di masa modern ini. Siapakah tokoh tersebut? Nah, tokoh tersebut bernama Jamaluddin Al-Afghani.
untuk kelanjutannya dan untuk apa sih sebenarnya dan siapa sih sebenarnya Jamaluddin Al-Afghani ini akan kita bahas di pembahasan yang lebih lanjut. Nah, maka dari itu, mari kita pindah ke pembahasannya yang akan dipandu untuk pertama kali oleh Om Zaski di sini. Terima kasih banyak, Terima kasih. Mister. Oke, Bang Damar, kan kita ini membahas tentang Jamaluddin Al-Afghani. Penyanyi itu ya, musisi itu. Oh itu itu bukan, itu Afgan itu. Oh, itu Afgan. Iya. Lucu sekali, Mister. Mister suka ngejokes ternyata. Alhamdulillah. Apa lagu Selain apa lagu Mister berdakwah Jika aku Masya Allah, Mister sangat sering aja nih Mister. Benar. Iya. Asik sekali kan ini. Oke, Bang Damar. Minum dulu ya. Ya, silakan. Oh, ini boleh diminum nih. Boleh Mister. Oh, labelnya nggak ada ya, dilihat-lihat. Nggak ada sponsor ya. Bukan sponsor. Saya sudah minum sebetulnya ini sudah diminum. Alhamdulillah. Kayak ada asin-asinnya. Oh iya. Itu kue, Bang, kue. Itu merek sebelah. Sebelah biasa. Biasa. Ini manis. Di sini kan seperti yang Bang Damar cerita sendiri, Bang Damar tuh ya seperti pemburu lah, arkeologi lah, seperti yang dibilang Ya bisa dibilang begitu. oleh Mister Alhamdulillah. Panji. Alhamdulillah. Saya di sini sedikit bertanya, Bang Damar, Apa itu? gimana sih biografi dari Jamaluddin Al-Afghani sendiri itu seperti apa? Sebelum Boleh. itu, Bang Damar boleh saya ceritakan. bertanya kembali? Gimana? Tadi Om Zaski membahas tentang pekerjaannya sebagai pemburu. Apa hubungannya dengan Afghani? Karena begini, pemburu ini dalam artian ya bukan cuma berburu hewan Iya, gitu kan. iya. Tapi Berburu Bang Damar ilmu. ini benar. Berburu ilmu. Bang Damar ini sudah berkelana sampai ke Gunung Everest untuk mencari ilmu sebenarnya. Yang dia buru bukan hewan, tapi buru ilmu itu Oh, ya, sendiri. sejarah Islam ya. Benar gitu. Ayo Bang Damar. Gimana? Dengan Ceritakan, ilmu ceritakan sudah dengan dikuasai Biografi selama ini. dari Jamaluddin Jamaluddin Al-Afghani. Ini lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan wafat di Istanbul pada tahun 1897. Jadi Jamaluddin Al-Afghani terkenal karena kepintarannya yang sangat luar biasa. Saat Jamaluddin ini masih kecil atau masih balita kurang lebih, itu sudah diajarkan oleh orang tuanya tentang Al-Quran, kemudian bahasa Arab, sampai-sampai didatangkan oleh ayahnya itu guru-guru di bidang di cabang-cabang ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf dan lain sebagainya. Kalau Anda umur balita ngapain tuh? Main lato-lato. Iya. Oke, lanjut Bang. Jadi kepintaran tuh dimulai dari sejak kecil, dilatih, disiapkan hingga singkat cerita pada umur belum sampai 18 tahun. Kira-kira kita umur berapa sekarang? 17 kan? 17. Kira-kira seumuran kita ini Jamaluddin Al-Afghani sudah berkelana. bukan, sudah menguasai hampir seluruh cabang ilmu keislaman. Masya Allah. Kita 17 ngapain? Nah, kita main, kalau kita lihat kita main game, Iya main game. Bersepeda keliling. ya, Ukur jalan lah, Mister. Iya. Ukur jalan lah. itu hebatnya orang zaman dulu. Cara mendidik, cara melatih itu Iya. sangat luar biasa. Benar. Pada umur 18 tahun itu, Jamaluddin sudah menguasai banyak sekali ilmu. Ini fase kita di umur 18 tahun. Contohnya seperti Panji, ini anak English Club. Enggak gitu. Tapi sebenarnya Ini Mister anak Panji ini bisa bahasa Rusia juga. Anak English Club, tapi bisa nggak bahasa Rusia? Bisa. Bisa bahasa Ayo dong, Mister Arab. Panji. Keluarin dong, Mister Panji. Merendah ya ceritanya. Merendah. Ayo, Mister Saya Panji. juga anak Arabik tapi sudah bisa bahasa Afghanistan, nggak bisa bahasa Turki. Tapi beliau nih, tapi Jamaluddin Al-Afghani di umurnya yang seumuran kita sudah menguasai semua bahasa itu. Ini contohnya ada Pak Ustadz Almas, itu adalah anak Japanese Club. Wow, Japanese, apakah menguasai bahasa Arab? Alhamdulillah. Oh iya, karena Ustadz, karena Ustadz. Oh, iya. Tapi apakah Iya. menguasai bahasa Turki? Nah, bahasa Turki kebetulan ribet ya, saya juga belum bisa Jadi belajar. atau mungkin sedikit-sedikit bisa lah ya kita pelajari. Ya, dikit-dikit. Ya, karena Tapi intinya Semua saya kuasai. benar-benar. di umur yang seumuran kita itu udah jauh lebih unggul Jamaluddin Al-Afghani. Benar. Luar biasa benar. Tapi tergantung bagaimana kita cara mengolahnya. Jadi kelebihan orang tuh beda-beda. Itu luar biasa. Kemudian singkat cerita pada umur 22 tahun Jamaluddin karirnya atau bukan karir sih, lebih cocok disebut sebagai pengabdiannya sebagai pembantu pangeran pembantu pangeran Dos Muhammad Khan. Dos Muhammad Khan. Pada umur Bukan Sarul kan Bang Damar? bukan. Beda eranya. Ada L-nya juga Sarul. Sarul.
Sarul. Jokes om ya. Apa biar asik Biar biar asik. Biar canggung gitu loh Ustaz. Kemudian setelah menjadi pembantu dari Pangeran Dos pada tahun pada tahun 1892 Jamaluddin Al-Afghani diangkat menjadi seorang penasehat. Oh, enggak. Bukan. Tapi atau jabatannya diangkat. Naik. Jabatannya Menjadi dinaikin. penasehat dari menjadi penasehat dari Ali Khan. Tadi siapa? Dos Sarul Muhammad Khan. Khan. Dos Muhammad Khan. Sekarang Ali Khan. Ali Khan. Ali Khan itu bukan kiper Bayern Munchen yang lama itu ya? Harry Kane. Oh, Oliver Kahn. kan dari Kane jadi kiper. Oh iya, Oliver Kahn. Oliver Kahn. Oliver itu kan hati. Penyakit hati. Iya enggak. Iya. Enggak salah sih. Lebih ke organ. Lebih ke organ. Tit. Lanjut. Jamaluddin Al-Afghani diangkat menjadi seorang perdana menteri. Masya Allah. Jadi kita lihat bagaimana Peluncurnya perkembangan. siapa tuh Bang Donat? Hah? Peluncurnya siapa? Bukan dicasur, beda. Bukan. Ini beda. Iya. Kita lihat bagaimana tahapan-tahapan atau bagaimana proses yang dialami oleh Jamaluddin Afghani untuk mencapai sebuah karir yang luar biasa. Kemudian menjadi pembantu Pangeran Dos, kemudian menjadi penasehat dari Ali Khan, hingga akhirnya diangkat menjadi seorang perdana menteri masa kepemimpinan Azam Khan. Hebat sekali. Jadi itu kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak ada yang instan semua. Iya. Semua Butuh butuh proses. Benar sekali. Bahkan mie instan pun butuh proses. Betul. Dimasak. Misalnya kita mau jadi ada sebuah cita-cita yang ingin kita capai, tidak bisa langsung. Butuh Mau proses. jadi presiden, tidak bisa langsung kecuali bapaknya Soekarno. Benar. Dalam ya. Atau mau jadi pejabat tinggi, tidak bisa langsung, ada tahapan-tahapannya kecuali ibunya Megawati. tidak Megalodo deh. Bisa Apollo obat ini diabetes. luar biasa ya kalau Iya. kita manfaatnya. Biasanya Apollo jual baju, sekarang Apollo jual wafer. Masa Apollo tuh pesawat Satelit. Apollo ada. Oh ya ada sih. Ada. Benar. Mungkin ini diimpor dari pesawat Apollo, makanya dia Benar. luar biasa hasilnya tuh mantap. Mantap. Oh. Ini coklat dari Pagutan kalau nggak salah. Dari Gria. Pesawat Gria. Apollo. Wah. Wah, 911. Apollo. Sok-sok ke gue. Apollo. Oh iya, Oh, Apollo itu. Apollo itu Apollo. Kita break dulu sebentar ya. Break makan. Oke, setelah break tadi sekarang kita bakal melanjutkan ke segmen selanjutnya. Karena apa? Karena tadi- Apollo. Karena Apollo. Apollo. Karena Apollo. Wafer penuh udah lapar. Papi lu. Hah? Burung itu. Oh, bukan. Coklat. Nah, lanjut saja Lisna. Setelah tadi kita mendengarkan biografi dari Jamaluddin Al-Afghani tentang bagaimana kepintaran beliau yang berhasil bahkan membuat kepintaran beliau itu menjadi ancaman bagi beliau sendiri karena terlalu pintar gitu ya. Iya. Jadi kita memang harus pintar tapi harus bijak juga. Karena apa? Karena jika kita pintar banyak orang yang bakal menyerang kita gitu. Benar. Iri lah. Iya, Karena iri. Benar. Nah, maka dari kepintaran tersebut maka lahirlah ide-ide pembaruan dari Jamaluddin Al-Afghani itu sendiri. Nah, di sini kita masih belum mengetahui apa sih ide-ide pembaruan yang datang dari Jamaluddin Al-Afghani itu. Di sini sebenarnya kita setelah mendengar sejarah perjalanan hidup, kita perlu mengetahui tentang sebuah teori-teori gitu. Maka dari sini kita mengundang Ustadz Elmas juga di sini untuk menjelaskan kepada kita tentang ide pembaruan yang diutuskan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Ustadz Elmas di sini terkait apa pengertian dari pan-islamisme itu sendiri, Ustadz Elmas. Bukan partai ya, Ustaz, bukan partai. Bukan Partai PAN 8. Pan itu organ tubuh nanti. Hah? Tangan dulu. Oke, jadi sebelum kita membahas pan-islamisme, sebelumnya kita harus mengetahui dulu sebenarnya pan-islamisme itu tentang agama kan ya, bagaimana perubahan dalam agama. Tapi sebelumnya ada ilmuwan-ilmuwan sejarawan barat yang mengatakan bahwa Al-Afghani ini sebenarnya dalam hidupnya itu dia itu lebih mementingkan politik daripada agama. Itu artinya L. Stoddard nama ilmuannya. Dia itu dalam bukunya The New World
of Islam. Tapi ada banyak sekali argumen bantahan agar membantah bahwa sebenarnya Al-Afghani itu bukan hanya mengurus politik saja, tapi mengurus agamanya juga. Oke, dalam salah satu pemikiran Al-Afghani itu, dia mengatakan bahwa umat Islam itu berpecah karena masuknya ideologi Barat. Jadi pada saat itu di Mesir dan di Turki itu lagi diserang-serangnya oleh yang namanya Inggris dan Perancis. Poin selanjutnya itu menekankan bahwa umat Islam itu harus melawan penjajah. Ngomong-ngomong soal penjajah kok Nyamuk. ada yang menjajah kita rupanya di sini. Benar. Ada nyamuk ya. Nyamuk ini tidak boleh dibiarkan. Oh iya Mister, saya juga punya solusinya. Apa solusinya? Ini dia. Wah. Baygon. Ada sponsor lagi. Baygon. Ini dia. Ayo Mister. Untuk apa ini? Ini untuk membasmi penjajah. Penjajah. Baygon itu bukannya apa ya? Kayak di futsal tuh ada apa ketemu apa. Bagan. Bagan. Jauh. Bagan. Makasih sekali. Mari kita Bagan. binasakan nyamuk-nyamuk ini ya, karena ini penyebab kematian salah satu raja dulu juga nih. Iya, Marut. Sejarah juga ya. Sejarah juga. Sejarah juga. Raja Namrud ya. Jadi dunia ini tidak bisa lepas dari namanya sejarah. Benar gitu. Oke, selanjutnya di poin ketiga inilah, di poin pembaharuan yang ketiga inilah, di situ ada pan-islamisme. Pan-islamisme itu sendiri mengajarkan bahwa umat Islam itu harus bersatu dalam melawan, seperti poin satu tadi. Yang pertama adalah melawan westernisasi itu sendiri. Karena sebab penjajahan Barat itu, umat Islam itu jadi banyak meninggalkan syariatnya. Contohnya orang-orang Islam, memang namanya Islam, cuma dia pakai pakaian yang Masya Allah. Islam KTP ya Subhanallah. Pak saya, Islam KTP. Pakaiannya itu iya. Anda senang lihatnya? Tadi keciduk loh. Tadi keciduk loh. Pak. Tapi terlalu munafik sih kalau kita Karena kita nggak boleh nolak rezeki. Iya, Pak. iya. Depan mata. Wah, dilihat dalam ilmu fikih dosa kan boleh ya. dan pandangan dan pertama dilihat itu barang bagus. Iya. Pandangan pertama kan tuh rezeki. Jadi lama-lama lihatnya. Betul. Iya. Ya lama-lama. Eh, Gitu dong. Pas sudah satu jam istighfar. Istighfar. Dadah. Ada. ya. Lanjut. Oke, intinya pan-islamisme itu mengajarkan bahwa kita itu harus melawan ideologi asing dengan cara bersatunya umat Islam di seluruh dunia. Jadi nggak cuma di Mesir, nggak cuma di Turki aja nih. Jadi kita seluruh dunia umat Islamnya harus bersatu melawan penjajah itu. Caranya gimana? Caranya itu adalah dengan Baygon. Bukan. bukan, itu penjajah semua nyamuk. Oh iya. Dengan cara bukannya kerajaan-kerajaan yang berpecah tadi tiba-tiba jadi satu kerajaan utuh ya, tapi dengan cara menyatukan ideologi kita dan dasar pemikiran kita dari Al-Quran dan Al-Hadis yang diberikan pada kita melalui Rasulullah SAW. Selanjutnya kita itu harus seperti tadi, karena kita udah bersatu kita harus solid. Nggak bisa kita bersatu tapi masih ada yang setengah-setengah lah. Gitu ya. Harus kita secara penuh mendukung dan bergerak gitu. Selanjutnya adalah kita itu harus mengembalikan keautentikan Islam. Seperti gimana maksudnya? jadi keaslian Islam itu kan pada dasarnya itu ada 4 hukum dalam Islam, yaitu ijma, qiyas, Al-Quran, dan as-sunnah. Tuh. Makanya oleh karena itu kita itu nggak boleh keluar dari yang 4 itu. Kita nggak boleh, wah saya ini Islam cuman saya nggak mau ngelakuin ini, jadi saya lawan gitu. Oke, selanjutnya adalah kemunduran Islam. Jadi pan-islamisme ini didasarkan itu karena Al-Afghani itu tadi melihat bahwa wah Islam pada zaman ini itu banyak mengalami kemunduran. Kemundurannya itu salah satunya seperti tadi meninggalkan syariat Islam. Dia Islam cuman nggak dia sholat, dia Islam cuman tidak puasa dan yang lain sebagainya. Islam KTP lah saja. Kamu udah punya KTP belum? Belum gua. Buat di diaspora. Woi. Bukan diaspora. Istora. Istora Sport. Oh iya. Tapi udah om. Benar. Udah lama. Garing. Sebutan lah. Sebutan. Udah nikah om. Alhamdulillah belum. Yang terima nikahnya. Yang itu. Iya. Jadi pembahasan tentang pan-islamisme ini sangat amat berat gitu kan. Amat berat. Benar, berat sekali sampai Mana beratan sama orang besar? apa? Mana beratan sama orang besar?
ada Bisa jalannya. dibayangkan lah. Nggak bisa dibayangkan karena kita tidak membandingkan, kita tidak bisa membandingkan sesuatu yang emang tidak. Anda sedang body shaming. Wah, Wah, parah. itu Nah, adalah itu juga. salah satu yang dilarang dalam syariat Islam, yaitu menghina fisik seseorang. Tapi apabila orang yang kita hina menghina agama kita bagaimana? Ya, kita banyak. Harus Kita harus dibantai, perangi. penjajah. Benar. Kan Tuh dia. orang-orang terus Penjajah itu harus dibasmi. Baikot. Dengan baikot. Bisa dengan baikot. Semprot semprot orang besar. Iya. Matanya disemprot. Biar pakai merah. Iya. Ya, gitu. Biar nggak bisa lihat jam. Iya, benar. Lanjut. Salah satu contoh melawan syariat Islam tadi itu, selain yang tadi juga ada pada zaman itu ada kelompok namanya Jabariyah. Jadi kelompok Jabariyah itu menganggap bahwa kita hidup di dunia ini udah dipaksa sama Allah. Jadi takdir kita itu sudah lurus dan kita hanya melakukan apa yang udah Pasrah ya, ditentukan Ustaz, ya, oleh- pasrah, ya, pasrah. dia tahu pasrah. Pasal saja. Padahal namanya qada dan qadar itu, qada itu memang segala ketetapan yang udah ditetapkan oleh Allah dari zaman azali. Tapi yang namanya qadar itu kita bisa menggantinya dengan cara berdoa dan berusaha. Oleh sebab itu Al-Afghani mengatakan bahwa qada dan qadar itu sebenarnya bukan fatalisme, tetapi sebab dan akibat. Sebab kita malas, makanya kita nggak bisa jadi juara, misalnya begitu. Benar sih. Selanjutnya adalah lemahnya persaudaraan dalam Islam pada saat itu. Kalian ini bersaudara kan ya? Ya, bersaudara. Bersaudara dalam agama. Agama. Wah, Islamiyah. Oke, jadi lemahnya persaudaraan Islam pada saat itu yang seperti kita ketahui, ada kerajaan ini sama kerajaan ini sama-sama Islam nih. Cuman mereka itu nggak mau akur. Jadi Bahkan perang gitu. Perang sama sahabatnya sendiri, bahkan saling perang. Apalagi kalau zaman sekarang itu warisan Wah, Paling banyak Ustaz ya. paling banyak. apalagi kalau masalah tanah. Iya, wah. Sampai Susah. bacok-bacokan gitu Ustaz. Benar. Banyak sekali di TV gitu Ustaz. Sebabnya ciri-cirinya Rasulullah mengatakan ciri-cirinya akhir kiamat itu adalah jika orang malas mempelajari ilmu faraid, ilmu yang mempelajari tentang hitung-hitungan warisan. Itu salah satunya, makanya kita harus mendakwahkan itu juga pada zaman saat ini. Bagaimana kalau Ustadz Elmas sendiri mendakwakan gitu? Insya Allah, tapi Insya Allah. kan saya tidak bisa melakukan itu sendiri. Makanya seperti poin ketiga, kita harus memajukan Islam. Nah, ini dia poinnya. Poin Dorong bantu memajukan saya Islam. dorong. Tapi secara tak langsung Ustaz Elmas sudah mendakwahkan Iya, melalui podcast benar. ini. Benar sekali. Jadi kita bersyukur. Makanya ada kami podcast. bersyukur Ya. kami diundang podcast Jangan ini. mau kalah dengan rakyat Cina. Dengan iklan-iklannya juga yang mensupport. Apa ya. lu? Apollo. Selanjutnya adalah memajukan Islam. Nah ini dia, Al-Afghani itu memandu kita untuk memajukan Islam. Bagaimana caranya? Yaitu adalah kita harus kembali ke sunatullah, yaitu adalah tradisi Allah, yang dimana maksudnya adalah aturan-aturan Allah. Allah menyuruh kita ini, melarang kita ini, kita lakukan. Misalnya seperti tadi nih, pakaian-pakaian barat tuh yang Yang gimana begitu Iya, Ustaz? kita dilarang kan. Dilarang. Kalau kita dilarang, ya jangan kita pakai gitu. Kalau cowok Kan- yang pakai gimana Ustaz? Itu lebih bahaya lagi. Beda lagi gitu. Ada larangannya. Gimana? Tapi aneh lah dipandang gitu Pak. Tapi zaman sekarang sudah banyak yang begitu Ustaz. Gimana menurut Ustaz Elmas? Yang gitu sendiri sebenarnya kita harus pertama, kalau misalnya kita tahu orangnya itu, kita harus menegur. Misalnya kamu lah. Oke. Nauzubillah. Nauzubillah yang dzalik. Alhamdulillah. Nah, ya. Jangan sampai Bang, jangan Sahabat sampai. saya gitu ya kan, sahabat saya, rekan saya Damar, sebaiknya kita berhenti. Kita karena kan saya saja. Berarti ada mengaku. maksudnya saya menasihati diri saya sendiri juga. Kamu sebaiknya berhenti karena Ustadz berhenti melihat dan berhenti Ya. melihat. Sudah mengikuti lah saya. karena hal itu dilarang oleh Benar. Benar. Selanjutnya poin selanjutnya adalah kita harus menceritakan dan mempelajari sains. Wih, jadi kita bukan cuma pelajari pelajaran agama juga nih, kita harus pelajari sains yang dipelajari oleh orang-orang Eropa tuh. Jadi harus ikut KSM. Iya, KSM tuh. iya. Wah, KSM itu apa kalau boleh tahu? Kompetisi sains madrasah. Nah, itu dia. Pas banget, pas banget. Sains ditambah dengan madrasah. Kan kolaborasi lah, kolaborasi. Kolaborasi antara agama dan dunia. Iya, Dunia. benar sekali. Dunia akhirat lah. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa dunia dan akhirat itu harus Iya, seimbang. harus seimbang. Nggak Ikut boleh beda. KSM. Berarti cara untuk jadi orang yang beriman harus masuk ke SM. Masuk KSM ya. Salah satu caranya. Salah satu caranya. Masuk ke SM.
Saya baru dengar loh, ini di zaman saya lu nggak ada. Siap. Kamu di zaman mana dulu? Saya kan umur 30-an kalau boleh. Iya. Itu belum ada Belum KSM. Belum ada KSM. Iya. Nah, oleh karena itu kita untuk mewujudkan tadi ada lagi satu poin yang sangat penting yang zaman sekarang itu ada ideologi yang melawan hal yang penting ini, yaitu ijtihad. Ada ideologi baru Lanjut. Gimana Ustaz? yaitu ijtihad. Menurut Jamaluddin Al-Afghani, kita itu tidak boleh meninggalkan ijtihad para ulama. Kalau dari ijtihad sendiri tuh gimana maksudnya? Ya, kita harus menjadi Islam yang sepenuhnya, bukan Islam KTP seperti yang tadi katakan Om Zaski. Berarti kesimpulannya seperti itu ya Ustaz. Ya, Kita tidak boleh menjadi Islam yang hanya Sebatas image nama. gitu, sebatas nama. Dan kita juga harus menanamkan pendidikan sejak dini. Karena apa? Sedini mungkin lah. Benar, sedini. Sedini Iya, mungkin. sedini mungkin. Sejak kecil. Iya, Nah, iya, sejak kecil. kecil sudah bisa. Benar. Batita lah, batita. Iya, berarti kalian kecil diajarin nggak dulu? Hah? Sama orang tua kalian rukun Iya. iman terutama. Diajarin kalau diajarin. Alhamdulillah. Cuma paling tidak. Nah, itu dia yang dimaksud Al-Afghani. Contohnya Tidak sedalam mungkin lah Mister ya. kita harus menanamkan kepada anak-anak kita dan harus bertanggung jawab Dipupuk juga. ya. Dipupuk. Itu tanam. Ditanam. Kakek saya ya. Jadi ubi. Kakak saya udah 2 dekat. Dekat pos etik. Kok gelap ya? Ada lampu pada lampu. Oh, iya, lampu kok berapa? Udah malam. Sejalan Sejalan. Mister. Sejalan. Sejarah Sejarah di bawah di bulan. Wah, kita ke metro nih kalau gitu. Kita ke metro dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Hijau mengucapkan terima kasih kepada yang telah menonton podcast kami, khususnya kepada Bu Guru Mariani. Dan kami mengucapkan minta maaf kalau ada salah kata dan canda-candaan yang apabila ya menyinggung perasaan dan tidak semestinya dilantunkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.